ada 250.000 lebih, itu hampir 300.000 dokumen ya. Google itu pasti yang nomor satu munculnya hukum online. Hukum online pasti, alhamdulillah ya. Lihat di Hukum Online Pro. Nah, sekarang di Hukum Online ada namanya konsolidasi Mbak Almira. Bukan disuruh bikin kopi dan sekarang putusan pra peradilan Peggy ya. iya. Halo Scott, balik lagi di Sriwijaya Cash. Say loud, say it loud. Oke, Lo Scott, hari ini bersama saya Almira Novia Zulaika akan bertemu dengan membawa seorang narasumber atau tamu kita pada hari ini di Sriwijaya Cash Hello So It Loud untuk para Lo Scott sekalian dengan topik platform digital untuk anak-anak hukum. Ya, di sini udah ada Mbak Lita. Halo Mbak Lita. Halo Mbak Almira. Mbak Lita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini first time ke Palembang ya. Betul sekali. Mbak Lita ini perlu Lo Scott ketahui merupakan seorang associate manager business partnership di salah satu platform digital bidang hukum gitu ya di Indonesia. Siapa yang nggak tahu sama hukum online? Betul sekali. Oke, silakan Mbak Lita, mungkin buat teman-teman yang belum tahu mungkin, tapi saya rasa sih udah pada tahu ya hukum online itu, boleh dikenalin nggak? Baik, kalau itu terima kasih Mbak Almira. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Saya Cut Fitrini Mailita, Associate Manager Business Partnership dari Hukum Online. Law Squad bisa panggil saya Lita. Nah, jadi hukum online sendiri Mbak Almira, kita sudah berdiri kurang lebih itu sudah 24 tahun. Dari tahun 2000, dan kebetulan pada tanggal 14 Juli kita tepat ulang tahun yang ke-24 tahun seperti itu. Pas ya. Jadi hitung tahunnya emang benar-benar enak ya, karena 2000 lahirnya. Jadi sesuai dengan tahun 2024 dan tanggal 14 ini. Betul ulang sekali. tahun ke-24 ya Mbak ya. Betul sekali Mbak Almira, seperti itu. Jadi memang hukum online ini didirikan oleh lawyer-lawyer yang memang peduli atau praktisi yang peduli seperti itu dengan dunia hukum. Nah, jadi tahun 2000 itu kan memang bisa dibilang kita ini kalau cari regulasi itu agak sulit ya. Nah, di situ hukum online hadir pertama kali tahun 2000 hingga saat ini kami sudah 24 tahun kurang lebih. Seperti itu. Oke, berarti bahkan sebelum kebanyakan orang mengenal dunia digital, hukum online sudah hadir mempersiapkan itu sejak lama. Betul gitu sekali. Ya. Sebenarnya dahulu sudah ada ya, tapi mungkin belum semarak sekarang. Betul sekali, belum semarak sekarang. Betul. Karena sekarang kan apa-apa digital, terlebih lagi sejak COVID ya, Mbak ya, semuanya harus serba digital. Itu. Jadi dulu hukum online tahun 2000 itu kita bentuknya disk. Jadi kita simpan. Jadi kalau tahun 2000 itu kan trennya pakai disk ya. Jadi kita simpan di situ, lalu nanti bisa lihat kumpulan regulasi yang disimpan oleh hukum online. Oke. Jadi kalau dulu itu kan memang kita belum apa-apa disimpan di online, sekarang sudah bisa ditampilkan juga gitu ya. Kalau dulu kan belum secanggih itu, artinya di disk gitu ya. Dimasukkan di disk, betul sekali. Jadi kayak kalau Lo Scott sekarang ini kebanyakan kan Gen Z ya, Mbak Lita ya. Jadi mungkin nggak tahu nih disk itu seperti apa. Jadi dia semacam kaset lah ya kita. Betul sekali. Kita bilang ya. Masukin ke kaset, masukin ke komputer baru kebaca. Iya. Kalau sekarang dengan sangat mudah langsung klik aja buka gitu ya semuanya. Oke, jadi sejak tahun 2000 itu, kalau sekarang platform hukum online ini sudah sangat berkembang. Dan boleh tahu nggak Mbak, misalnya nih yang saya tahu kan di bawahnya hukum online itu ada yang namanya EasyBiz dan juga
Justika. Betul sekali. Nah, itu gimana? Jadi kalau EasyBiz sendiri itu kita berdiri tahun 2015. Nah, jadi EasyBiz sendiri itu untuk pendirian perusahaan, lalu untuk membantu juga untuk dokumen-dokumen perusahaan seperti itu. Lalu kalau Justika sendiri itu lahir di tahun 2016. Dia itu platform untuk menghubungkan antara masyarakat dengan lawyer gitu. Kenapa sih bisa hadirnya Justika gitu ya? Jadi Justika ini kalau masyarakat itu kan biasanya agak sulit nih nyari lawyer yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Nah, disitulah Justika hadir. Jadi masyarakat bisa memilih kira-kira lawyer yang sesuai dengan kebutuhan mereka seperti apa. Dengan mudah gitu ya. Mudah. Gak perlu mau datang dulu Jakarta gitu, mau cari lawyer yang sesuai gitu ya. Jadi melalui online. Soalnya kan mungkin sebelum itu pada saat saya kuliah lah, misal kita katakanlah kan, untuk mencari bahan-bahan kuliah, bahan-bahan skripsi atau penelitian gitu ya, itu kan kita dengan gampangnya cari di Google gitu. Tapi yang muncul saat itu ya, misalnya di hukum online itu nanti misalnya topik tentang apa, nanti banyak nih Mbak yang bertanya ya di bawah itu, jadi lapak diskusi orang-orang bertanya. Mungkin karena itu juga Justika ini hadir gitu ya. Betul sekali. Jadi informasinya nggak ambigu. Kalau disediakan tempatnya memang kan sudah bersama orang yang dengan di bidangnya, betul. Jadi yang memang berkompeten lah ya. Betul sekali. Jadi karena beda ya kalau kita bicara teori dengan yang sudah berpraktek ya, dengan praktisi gitu, pasti sudut pandangnya berbeda. Betul. Makanya Justika juga selain Justika itu dia bisa lewat telepon selama 30 menit. Bisa juga via chat seperti itu. Nah, itu sama gitu. Jadi mungkin teman-teman yang selama ini sering coba itu platform digitalnya Medikal ya, sering tanya keluhan kesehatan. Nah, kalau ini platform untuk keluhan urusan hukumnya. Betul gitu. Jadi dengan gampang gitu, nanti langsung jadi informasi itu nggak hoax, nggak yang apa sih kalau kita cari di Google atau di apalagi di AI ya, itu kan sangat random ya Mbak ya. Kalau di sini kan sudah pasti sesuai dengan regulasi yang ada karena praktisinya langsung. Ya betul, langsung praktisinya. Jadi kita berkonsultasinya. Jadi sistemnya itu bisa by phone, bisa juga by chat gitu ya. Sangat dipermudah gitu. Nah, kalau praktisinya sendiri di hukum online itu apakah melalui prosedur yang apakah ada tesnya atau hukum online sendiri yang menentukan gitu untuk siapa sih yang bisa beracara di hukum online gitu. Kalau dibilang beracara di hukum online kayaknya belum ya. Iya. Jadi kalau yang bisa dibilang lawyer yang sudah kami filter seperti itu, lalu nanti bisa pilih kira-kira masyarakat ingin berkonsultasi terkait apa. Misalkan ingin perdata agama bisa, untuk misalkan untuk corporate juga bisa gitu. Nanti mereka tinggal pilih saja kira-kira sektor atau bisnis atau hukum pidana ataupun perdata seperti apa yang ingin ditanyakan. Gitu. Artinya hukum online akan sebisa mungkin gitu menyediakan sesuai kebutuhan. Betul sekali. Nanti memang dari pihak Justikanya sendiri, walaupun memang di bawah hukum online, tapi Justika tetap berdiri sendiri sebenarnya. Nanti ada filternya sendiri memang dari Justika yang apabila sudah memenuhi beberapa syarat baru bisa masuk ke sana. Artinya ketika kita masuk ke hukum online, untuk yang fokus mencari dokumen-dokumen kelengkapan urusan bisnis perusahaan itu langsung diarahkan ke EasyBiz tadi ya. Begitu juga untuk yang butuh praktisi itu ke Justika. Betul gitu ya Mbak. Jadi artinya di hukum online itu berupa apa gitu Mbak fokusnya? Jadi sebenarnya kalau itu anak usaha hukum online ya. Jadi kalau EasyBiz itu kan dia lebih kayak pendirian perusahaan, kelengkapan dokumen seperti itu, perizinan itu biasanya ke EasyBiz gitu.
Tapi kalau hukum online-nya sendiri kita berbeda sebenarnya. Jadi hukum online-nya sendiri kita ada yang media. Medianya itu kita ada sendiri. Lalu kalau ada lagi hukum online kita sebut dengan hukum online pro. Itu. Nah, hukum online pro ini yang nanti mungkin akan membantu teman-teman Law Squad dalam melihat regulasi dan putusan yang ada di Indonesia. Untuk mencari informasi regulasi-regulasi gitu ya, itu di hukum online pro. Betul. Kalau di hukum online yang nggak pro tadi? Nah, kalau hukum online yang nggak pro, hukum online, that's it, hukum online. Kalau hukum online sendiri sebenarnya kita luas ya. Jadi kita ada pemberitaan tadi media, lalu kita juga ada event and training, gitu. Nah, lalu tadi kita juga ada hukum online pro, seperti itu. Jadi misalnya ada webinar-webinar yang dilaksanakan mungkin dengan praktisi juga yang berbicara gitu. Ya Mbak ya, itu berarti di hukum online gitu ya. Betul sekali. Jadi tidak hanya praktisi, kami juga mengundang akademisi ataupun memang narasumber yang berkompeten gitu di bidangnya tersebut. Sesuai dengan topik lah ya. Jadi artinya hukum online ini nggak terbatas di hukum-hukum doang ya Mbak ya. Artinya ya tadi kayak bisnis pun itu kan butuh dokumen. Maksudnya ya hukum online juga hadir lah untuk memenuhi itu gitu ya. Betul sekali. Jadi memang hukum online ini ya tadi ya kita juga ada namanya klinik hukum online. Mungkin kalau Law Squad sudah familiar, mungkin Mbak Almira juga sudah pernah lihat ya. Jadi memang kalau klinik hukum ini itu masyarakat itu bertanya ke hukum online itu kurang lebih ada 700 pertanyaan, hampir 700 pertanyaan atau bisa lebih. Itu setiap bulannya masuk ke hukum online seperti itu. Nah, di situ nanti yang menjawab itu bisa dari timnya hukum online atau juga dari praktisi maupun akademisi seperti itu, sesuai nanti dengan pertanyaannya seperti apa. Kalau itu masuknya ke hukum online artinya ya? Hukum online, betul sekali. Artinya kalau hanya pertanyaan-pertanyaan seputar ya hukum gitulah ya, itu bisa langsung di akomodir di hukum online itu sendiri. Tapi begitu sudah detail suatu kasus tertentu gitu dia baru ke Justika tadi gitu ya, bisa ke situ juga seperti itu. Sebenarnya hukum online itu memudahkan selain dari klinik tadi. Kalau klinik kan pasti di situ kita harus sesuai tuh menganalisanya atau membuat jawabannya itu harus sesuai dengan regulasi atau keputusan yang ada seperti itu. Nah, rujukannya itu bisa lihat di hukum online pro seperti itu. I see. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit ya, hukum online pro itu dia berisikan pusat data, itu isinya ada 250.000 lebih, itu hampir 300.000 dokumen ya. Isinya ada peraturan dan putusan pengadilan. Gitu. Jadi kalau peraturan yang ada di hukum online itu enaknya kita ada statusnya. Ini biasanya nih kalau Law Squad nih pasti suka nyari nih di Google ada masih berlaku atau enggak, sudah dicabut atau belum, apakah ada yang sudah diperbaharui aturannya gitu ya. Nah, jadi kalau di hukum online ada update-nya gitu. Ada update-nya, betul sekali. Nanti Mbak Almira ataupun Law Squad nanti juga bisa lihat di sana. Seperti itu. Nanti tinggal cari sesuai filter, kita dari undang-undang sampai perda kita ada semua. Bahkan perda pun ada gitu ya Mbak. Betul sekali. Nah, sama putusan juga ada tadi ya? Sama putusan, betul sekali. Jadi salah satu kesulitan mahasiswa ini juga yang kita alami gitu ya Mbak ya. Kadang putusan ini kan kita taunya itu hanya melalui ya Mahkamah Agung, webnya Mahkamah Agung yang telah putus gitu kan ya. Betul. Nah, kadang juga kan kita nggak tahu ya namanya digital. Itu pasti akan ada gangguan gitu. Terlebih ya di Indonesia gitu kan. Nah, berarti plan lainnya itu bisa dicari di hukum online gitu. Betul ya Mbak ya. Bisa dicari di hukum online. Jadi memang kalau di hukum online kita selain ada putusan, kita juga ada jurisprudensinya. Jadi nanti teman-teman Law Squad bisa lihat jurisprudensi, dalamnya juga ada kaidah hukumnya. Artinya ketika kita cari salah satu contoh kasus misalnya putusannya apa, nanti berikut juga ya jurisprudensinya, kaidah-kaidah hukum lainnya gitu ya, dan juga mungkin aturan-aturan yang berkaitan tadi
nyambung dari yang hukum online pro itu tadi ya. Betul sekali gitu. Bahkan di peraturannya kita ada namanya konsolidasi. Nah itu enak banget tuh teman-teman Law Squad. Jadi kalau eranya Mbak Almira ataupun saya mungkin ya. Kalau dulu kita kan kalau lihat perubahan peraturan tuh harus cari satu-satu. Ya kan, kita cari per ayat, kita cari satu per kata. Sekarang di hukum online ada namanya konsolidasi Mbak Almira. Jadi kalau ada peraturan yang berubah, kita langsung bisa lihat nih ayat dan pasal apa aja yang isinya berubah. Gitu. Penjelasannya juga langsung di bawah pasal, kita nggak perlu lihat ke belakang lagi gitu ya. Terus juga ada anotasi putusan pengadilannya. Seperti itu. Nggak perlu lihat satu-satu dulu. Betul mana sekali. Yang beda gitu ya. Betul sekali. Waduh, itu benar-benar sangat dipermudah gitu ya Mbak ya. Kita semakin dimanjakan sama hukum online di mahasiswa sekarang enak banget ya Mbak ya. Makanya mungkin semakin mudahnya fasilitas yang tersedia, bahkan termasuklah yang disediakan oleh hukum online, seharusnya perkembangan ilmu, wawasan dalam hal akademis gitu harusnya semakin berkembang juga ya Mbak ya. Betul sekali. Nah, berkaitan dengan berkembangnya itu gitu, nih hukum online ini apakah ada entah suatu program atau mungkin sudah ada gitu yang melibatkan langsung entah itu mahasiswa atau masyarakat secara umum untuk mungkin terlibat langsung dalam pengembangannya gitu Mbak, gimana? Jadi kalau untuk pengembangan hukum online sendiri ya, jadi kalau kita memang ada program magang sebenarnya. Jadi program magangnya, nah nanti teman-teman Law Squad juga bisa ikut mungkin. Gitu. Jadi kalau di hukum online ini berbeda sekali ya. Jadi kalau di hukum online ini teman-teman Law Squad nanti kalau sudah magang di hukum online nanti bisa belajar. Jadi bagaimana sih? Jadi kan kalau trennya gitu ya, kalau anak-anak hukum itu kalau magang tuh ke tempat kantor hukum atau notaris. Betul. Nah, atau ke instansi pemerintah hukum lah gitu ya. Betul sekali. Kalau di kami, nah nanti bisa belajar di situ ada namanya partnership and community. Di situ nanti teman-teman Law Squad gitu ya bisa belajar bagaimana engagement dengan beberapa instansi, dengan pemerintahan seperti itu, atau mungkin dengan beberapa kampus. Nah, nanti di situ akan diajarkan lebih dalam. Jadi benar-benar terjun dan terlibat di dalamnya. Langsung ikut gitu ya. Langsung ikut gitu. Terus juga misalkan kita juga ada tim editor kami untuk membuat analisa. Jadi kami sebutnya dengan LRA, Legal Research Analysis. Nah, nanti di sana teman-teman bisa belajar nih bagaimana sih membuat analisa hukum. Nah, di sana juga bisa melihat, juga bisa belajar juga. Seperti itu. Jadi tidak hanya teori aja didapat, langsung terjun. Langsung praktek gitu ya Mbak ya. Benar-benar kayak kerja langsung di hukum online gitu. Betul ya, diajak. Ya, bukan disuruh bikin kopi dan segala macam. Enggak dong, beneran kerja. Orang magang. Beneran dapat ilmunya. Betul. Jadi ya teman-teman Law Squad bisa nih nanti magang di hukum online, jadi nggak melulu di kantor hukum ya, di notaris atau di kejaksaan, pengadilan gitu-gitu ya. Bahkan bisa di salah satu platform digital yang mungkin sangat sesuai dengan tren sekarang gitu ya. Artinya tetap sisi akademisnya tadi terpenuhi dengan menganalisis hukum tadi, terus bisa bikin dokumen juga jadinya ya Mbak ya. Terus terhubung juga dengan praktisi atau instansi-instansi yang mungkin berkaitan dengan hukum online itu. Betul sekali. Jadi memang hukum online ini kerjasama juga dengan beberapa kementerian dan beberapa instansi pemerintah pastinya. Nah itu biasanya kalau kita sebutnya tim PNC ya, Partnership and Community gitu. Nanti jadi dari PNC itu nanti teman-teman Law Squad itu belajar tuh gimana sih cara engagement yang baik gitu kan. Karena kan kalau belum ada pengalaman di lapangan agak bingung nih. Apalagi tujuannya langsung ke pimpinan biasanya gitu. Nanti di situ akan diajarkan step by stepnya bagaimana surat penyuratnya yang baik, kata-katanya gitu ya, suratnya bagaimana, birokrasinya lah gitu ya. Nanti di sana juga akan diajarkan seperti itu. Jadi bukan cuman hard skill tapi juga soft skill. Betul sekali. Tuh ya Mas Kot ya, hukum online ini Bu sudah sangat
lama lah gitu, platform yang sudah semua orang tahu lah gitu, hukum online. Apa-apa kalau cari tentang hukum di Google itu pasti yang nomor satu munculnya hukum online. Hukum online pasti, alhamdulillah ya. Iya, sekarang pembacanya paling tinggi. Betul, bukan cuma mahasiswa aja ya Mbak ya, justru kita sebagai akademisi, dosen dan pendidik lah gitu, pasti kan butuh bahan ajar tambahan, materi tambahan, itu ya tetap carinya juga yang mudah ya, selain buku dan jurnal gitu, pastilah dari platform-platform juga gitu. Betul, termasuk hukum online. Betul. Sama satu lagi kita ada premium stories nih Mbak Almira. Oke, itu apa premium stories? Apakah sama dengan exclusive story? Jadi kalau premium stories itu biasanya kita kirim lewat email ya setiap pagi. Jadi terkait isu hukum ataupun putusan pengadilan terkini. Gitu. Biasanya saya sebelum mulai kerja jam 8 saya baca dulu tuh isunya hari ini apa sih? Wajib tahu dong ya. Gitu. Putusan pengadilannya bagaimana, analisanya lebih dalam. Nah itu banyak juga premium stories itu digunakan untuk bahan ajar oleh akademisi. Bener, soalnya emang zaman sekarang itu sangat, kita butuh banget tuh Mbak sesuatu yang up to date gitu ya. Betul. Karena Gen Z ya, itu sangat suka dengan apa-apa yang viral, yang tren gitu ya. Jadi sehingga mau menyambungkan sisi akademis itu lebih mudahnya dari yang tren-tren gitu. Oke, termasuk berita yang baru aja hari ini ya, putusan pra-peradilan Peggy ya. Iya. Itu bahkan tadi saya dapat notifikasinya dari hukum online juga, beritanya terupdate. Jadi emang tadi baru berapa menit bahkan udah ada putusannya. Karena kita kan nggak selalu di depan TV atau PC gitu ya Mbak, yang melihat internet gitu. Tapi smartphone ini kan sudah ya dipastikan lah sebagian besar orang pasti dibawa-bawa kemana-mana. Nah, hukum online tadi buktinya saya bahkan kita belum tahu nih bakal ketemu. Tapi testimoninya sudah langsung dirasakan gitu ya Mbak ya. Alhamdulillah. Up to date-nya gitu. Artinya kalau kita ikut magang bukan cuman sisi hukum secara akademis yang kita bakal pelajarin, tapi juga kayak yang Mbak Lita bilang tadi, dari gimana caranya birokrasi di tempat kerja, walaupun nanti nggak kerja di hukum online gitu ya setelah kuliah misalnya, tapi tetap diajarin gitu. Betul, untuk pengalaman ya, karena kalau Gen Z ini kan biasanya haus ilmu ya. Betul. Itu. Jadi pengalaman untuk ilmu hukumnya tidak monoton gitu. Jadi banyak nanti akan diajarkan juga tadi bagaimana membuat analisa, bagaimana membuat dokumen, bagaimana engagement dengan pimpinan-pimpinan di instansi pemerintah khususnya seperti itu. Nanti juga di sana akan diajarkan. Benar banget. Jadi selain bentuk magang itu, apakah ada hal lain Mbak yang bisa melibatkan mahasiswa ataupun masyarakat secara umum gitu? Ya, kalau untuk mahasiswa sendiri kita juga setiap tahun rutin mengadakan legal debat ya. Gitu, law debat. Nah itu kebetulan tahun ini kita juga mengadakan nanti insya Allah tanggal 15 nanti. 15 itu untuk rangka ulang tahun kah? Iya betul. Rangkaiannya betul sekali. Kita juga ada hukum online run kalau untuk masyarakat. Jadi kalau yang suka lari bisa ikutan juga. Maraton ya. Betul. Sangat mengikuti tren ya Mbak Lita ya. Hukum online. Betul. Jadi untuk kegiatan-kegiatan lainnya pun ada gitu di hukum online. Artinya nggak monoton ya udah regulasi doang, nggak gitu ya Mbak ya. Gitu, bahkan ya tadi kita juga mengupas analisa, kita buatkan analisanya. Jadi di hukum online itu ada namanya monthly law review. Jadi di situ nanti bisa dilihat juga apa saja sih peraturan yang keluar dari pemerintah selama 1 bulan terakhir dari sektor mana saja. Karena yang hukum online dapatkan itu bisa lebih dari 50 peraturan setiap bulan ya. Bahkan ada yang sampai 100 lebih dalam 1 bulan ngeluarin peraturan. Karena tadi masuk semua ya, perda-perda segala macam. Dan itu sangat dibutuhkan sama mahasiswa sebenarnya. Betul. Karena kadang menulis skripsi itu kan mungkin yang tidak cukup 1 tahun,
lebih dari 1 tahun, dan bahkan itu tadi tiap bulan ada perubahan gitu misalnya kan ya Mbak. Iya. Artinya kan peraturan yang dipakai juga wajib berubah dong Wajib ya berubah, kan. harus tahu. Iya. Ternyata udah dicabut sebagian si mahasiswanya nggak tahu, udah Betul. dimasukin ke skripsi. Iya, nggak relate lagi gitu. Betul. Ujiannya malah kena semprot ya. Jadi wajib tahu itu, dan sangat dipermudah sudah oleh hukum online menyediakan itu secara konsolidasi tadi ya. Jadi langsung tergabung semuanya gitu. Oke, jadi dari Mbak Lita nih mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan ke Law Squad sebelum kita penutupan gitu ya. Apa mungkin ya berhubungan dengan digital life saat ini berkaitan dengan hukum online sendiri sebagai kebutuhan bagi mahasiswa khususnya. Baik, jadi kalau dari saya begitu ya, dari kami hukum online. Jadi untuk teman-teman Law Squad, nah sekarang kan kalau teman-teman Law Squad pasti paling sering ya lihat handphone lah untuk mencari peraturan atau isu hukum terbaru. Nah sekarang teman-teman Law Squad sudah bisa menggunakan hukum online untuk mencari isu hukum terbaru. Mungkin kalau untuk bahan skripsi agak bingung nih, aku mau bikin apa ya untuk temanya gitu ya, judulnya skripsi. Bisa lihat hukum online gitu. Mau lihat regulasi ataupun putusan pengadilan juga bisa lihat di hukum online karena kami sangat update sekali. Betul. Gitu. Jadi harus rajin baca gitu. Betul. Bisa lewat e-book atau kalau males lewat buku ya lihat ke hukum online berarti. Iya betul. Sebenarnya udah dipermudah gitu Betul ya Mbak ya. sekali. Bahkan di smartphone bisa kemana-mana. Dan hukum online apakah ada aplikasinya Mbak? Saat ini kami sedang menuju ke sana ya, aplikasi di handphone ya maksudnya. Iya, betul. Sedang menuju ke sana. Tapi sebenarnya kalau misalkan searching, kalau aplikasi khusus di App Store atau Google itu Play Store, itu kita sebenarnya sedang menuju ke sana ya. Oke. Tapi kalau searching itu sebenarnya kita sudah friendly gitu, sudah bisa dilihat dimanapun ya. Iya, betul sekali gitu. Oke, sebenarnya User-friendly. nanti kita akan tunggu aplikasinya supaya bisa tinggal langsung klik gitu kan. walaupun dari browser manapun tetap muncul juga. Itu juga keluar juga. Iya, pasti yang nomor 1 gitu. Oke, kalau gitu. Ada lagi Mbak Lita? Dari saya sih sebenarnya sudah cukup ya. Paling saya titip supaya teman-teman Law Squad semakin rajin baca regulasi karena regulasi di Indonesia ini dinamis banget. Betul sekali. Betul sekali. Jadi nggak ada alasan lagi nih buat males lihat peraturan ataupun baca analisa karena semua sudah mudah. Betul. Sudah ada hukum online, tinggal lihat di handphone ataupun di laptop masing-masing. Betul. Dan tidak ada kata tidak update lagi. Betul Mbak sekali. ya. Jadi selama ada paket data harusnya sudah tahu apa yang terupdate ya. Gitu aja. Oke, Mbak Lita, mungkin ini bukan podcast kita yang pertama dan terakhir ya. Amin. Nanti next time kita akan bahas mungkin topik tertentu langsung dengan hukum online, mungkin kerjasama juga dengan praktisi lainnya gitu ya, atau sesuatu yang lebih besar kita adakan ya webinar atau yang sejenisnya, kuliah umum gitu ya, bersama hukum online. Boleh sekali, kita sangat tunggu ini. Betul, dan kita tunggu juga Law Squad untuk ikut magang di hukum online supaya lebih terasa nih pengalaman, bukan pengalaman kerjanya aja, tapi juga soft skill, hard skill semuanya diberikan oleh hukum online nanti untuk yang mau dan bersedia. Tinggal mau aja apa enggak gitu ya Mbak ya. Nggak ada kesulitan lain. Terima kasih Mbak Lita, enjoy Palembang. Ya, terima kasih Mbak Almira. Iya, oke, sama-sama. Dan Law Squad, ingat jangan lupa baca, update terus menerus hukum online setiap hari di handphone bisa, dimanapun bisa ya. Nanti kita ketemu lagi sama Mbak Lita dan akan membahas topik yang lebih menarik lagi hanya di Sriwijaya Case Say Law Say It Loud. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Eva Unsri TV. Sriwijaya Case Say Law Say It Loud.